Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kelas online yang selanjutnya, masih pada materi bilangan bulat serta pecahan pada pelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Kita langsung masuk ke nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, negatif 25 lebih kecil daripada negatif 23. Yang kedua, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 10. Yang ketiga, negatif 10 lebih kecil dari negatif 15. Yang keempat, 0 lebih besar daripada negatif 403. Pernyataan di atas yang benar adalah, cara penyelesaiannya, kalian hanya langsung menulis arah panah seperti ini. Yang ini adalah pernyataan yang benar atau salah. Kalau dia benar, tulis benar. Kenapa benar? Karena memang negatif 25 itu lebih kecil daripada negatif 23. Begitu selanjutnya ke semua soalnya ya. Kalian tulis arah panah seperti ini. Yang kedua, ini pernyataan yang benar atau salah. Dan kemudian kalian tulis di sini salah. Kenapa salah? Karena negatif 3 itu lebih besar seharusnya daripada negatif 10. Ini juga adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena negatif 10 juga harusnya lebih besar. Yang ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa benar? Karena 0 itu selalu lebih besar daripada negatif 403. Negatif itu selalu lebih kecil ya daripada bilangan 0 dan bilangan positif. Jadi pernyataan di atas yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 6. Maka nilai 4A dikurang B adalah titik-titik. Cara penyelesaiannya seperti pada jawabannya. Itu kita tulis dulu soalnya, yaitu 4A dikurang B sama dengan 4 dalam kurung negatif 2 dikurang negatif 6. Dapat dari mana negatif 2-nya? Negatif 2 itu adalah A. A di soalnya adalah A sama dengan negatif 2. Makanya di sini dimasukkan 4 dalam kurung negatif 2. Dapat negatif 6 itu juga sama dari soal ya. Karena soalnya 4A dikurang B. Jadi B sama dengan negatif 6. Terus dapat negatif 8 itu dari mana? Ini, selain dibaca 4 dalam kurung negatif 2, itu adalah 4 dikali negatif 2. Kenapa negatif? Positif dikali negatif. Negatif 4 dikali 2, 8. Terus ditambah 6. Dapat dari mana? Yaitu ini. Negatif dikali negatif 6 adalah positif 6. Terus kita jumlahkan ya. Negatif 8 ditambah 6. Negatif itu sama dengan, atau kalian ibaratkan adalah utang. Utangnya ada 8, terus ditambah 6 itu adalah uang atau positif. Jadi bilangan positif atau ditambah itu adalah uang, sedangkan bilangan negatif atau dikurang itu adalah utang. Utang harus dibayar. Sedangkan uang kalian ada 6, utangnya dibayar 6, tersisa uang apa utang? Ya tersisa utang, makanya jawabannya di sini negatif. 8 dikurang 6 adalah 2. Kalian boleh coba nanti di kalkulator. Ini jawaban yang benar atau salah. Negatif 8 ditambah 6 adalah negatif 2. Jadi 4A dikurang B sama dengan negatif 2. Inilah jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 3.
nilai N yang memenuhi dalam kurung 14 ditambah 6 ditambah dalam kurung negatif 2N sama dengan negatif 18 adalah titik-titik. Maksud soalnya adalah berapa sih nilai N itu? Oke, cara menjawabnya atau cara penyelesaiannya, langsung kalian tulis soalnya terlebih dahulu. Terus kalian jumlahkan ini dalam kurung yang pertama, yaitu 14 ditambah 6, yaitu 20. Terus ini positif dikali negatif 2N adalah negatif 2N. Sama dengan, ini langsung kalian turunkan aja, negatif 18. Lanjut. Nah, untuk menghasilkan atau mendapatkan jawaban N, kalian tulis lagi di sini, negatif 18. Salah. Kalian tulis lagi, negatif 18. Dan ini kalian turunkan menjadi negatif 2N. Dan 20 ini kemana? Dia ke sebelah. Karena di sini positif 20, syarat kalau dia pindah ke sebelah itu harus dikurang. Karena positif, jadi di sini dikurang 20. Nah, sama dengan negatif 18 dikurang 20 adalah negatif 38. Kenapa dia negatif? Ya, karena negatif, ketemu negatif nih, negatif 18 dikurang 20, utang sama utang gitu kan. Makanya bertambah banyak nilainya. Terus ini kalian tulis lagi, negatif 2N. Terus sama dengan lagi, negatif 38. Dan terakhir kalian akan mendapatkan N-nya berapa. Di sini negatif 2N. Sama seperti yang di atas tadi. Positif 20 dikurang 2N. Ini juga sama nih, dia pindah ke sebelah sini. Tapi ini selain dibaca negatif 2N, juga dibaca negatif 2 dikali N. Perkalian yang ini ya. Kalau ini tadi hanya penjumlahan atau positif dan negatif. Sedangkan yang ini perkalian, dibaca negatif 2N dikali N atau negatif 2 dikali N. Pindah ke sebelah menjadi, kebalikan dari perkalian adalah pembagian, dibagi negatif 2. Dan N menghasilkan positif 19. Jadi jawabannya adalah di sini aja ya. Jadi jawabannya adalah 19. Kenapa positif? Karena negatif dibagi negatif. 38 dibagi 2 adalah 19. Oke, kita masuk ke nomor 4. Hasil dari 16 dibagi 2 dikurang 10 ditambah 4 dikali negatif 1 sama dengan titik-titik. Jawabannya atau cara penyelesaiannya, kalian tulis soalnya terlebih dahulu. 16 dibagi dalam kurung 2 dikurang 10 ditambah 4 dikali negatif 1. Nah, cara penyelesaiannya kalian tulis ya. 16 dibagi 2 dikurang 10. Berapa hasilnya? Negatif 8. Kenapa negatif 8? 2 ini kan positif ya. Positif itu berarti uang kalian. Ini adalah dikurang 10 atau utang kalian. Utang wajib dibayar ya. Karena ada uangnya 2, utangnya dibayar 2. Tersisalah utang negatif 8. Oke. Terus tambahnya turun ke bawah. 4 dikali negatif 1. Positif dikali negatif, yaitu negatif. 4 dikali 1, 4. Nah, lanjut ke bawah sama dengan selanjutnya. Nah, kalau ketemu penjumlahan seperti ini, di sini ada pembagian dan penjumlahan, kerjakan yang mana duluan? Pembagian. 16 dibagi negatif 8. Positif 16 dibagi negatif 8. Otomatis jawabannya adalah negatif dulu. Tulis
16 dibagi 8 adalah 2. Jawabannya negatif 2. Di sini lanjut ke sebelah. Positif. Di sini supaya lebih mudah kalian ini dulu. Positif dikali negatif itu negatif. Turun 4 sama dengan negatif 2 dikurang 4. Utang sama utang ya. Berarti utangnya berkurang apa bertambah? Bertambah, yaitu negatif 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sifat distributif dari negatif 3 dikali. Ingat ya, kalau ada titik seperti ini itu dikali. Negatif 3 dikali dalam kurung negatif 18 ditambah 10 adalah titik-titik. Jadi, untuk nomor 5 dia tidak minta berapa hasilnya. Tapi bagaimana sih cara sifat distributif itu? Oke, cara menjawabnya atau cara penyelesaiannya. Kalian tulis dulu sifat distributifnya adalah titik-titik. Ditulis soalnya negatif 3 dikali dalam kurung negatif 18 ditambah 10. Nah, seperti ini ya. Arah panah ini maksudnya, ini yang kalian tulis pertama. Buka kurung negatif 3 dikali dalam kurung negatif 18. Tutup kurung lagi. Terus yang kedua. Ini yang kedua. Negatif 3 dikali. Di sini ditambah ya, karena ini penjumlahan. Buka kurung negatif 3 dikali 10. Jadi jawabannya adalah dalam kurung negatif 3 dikali negatif 18 tutup kurung yang besar ditambah dalam kurung negatif 3 dikali 10. Hasilnya ini. Kita lanjut ke nomor 6. Hasil dari 20 dikali negatif 3 ditambah 102 dibagi 3 adalah titik-titik. Nah, beda dari nomor 5 tadi, dia tidak minta hasilnya, sedangkan nomor 6 dia minta hasilnya. Jawab atau cara penyelesaiannya. Kalian tulis dulu soalnya terlebih dahulu. 20 dikali negatif 3 ditambah 102 dibagi 3. Negatif 3 maksudnya. Jadi, di sini kan ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian kerjakan perkalian terlebih dahulu. 20 dikali negatif 3, otomatis pasti negatif. 20 dikali 3, yaitu berapa? 3 dikali 2, 6. 60. Negatif 60, ya kan? Nah, sini ada tinggal penjumlahan dan pembagian. Kerjakan pembagian dulu, berarti penjumlahannya tinggal kalian turunkan. 102 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif, ini juga negatif, 34. Sama dengan, supaya lebih mudah mengerjakannya, kalau ketemu soalnya seperti ini, kalian tulis dulu negatif 60 ke bawah, ya kan? Terus ini, penjumlahan atau positif dikali negatif adalah negatif 34. Setelah itu, supaya lebih mudah tadi, tinggal kalian kurangkan. Negatif 60 itu utang, dikurang 34 juga utang. Jadi otomatis di sini adalah negatif.
60 ditambah 34 adalah 94. Di sini ya sama-sama utang dan utang. Jadi utangnya bertambah banyak. Oke, ke nomor 7. Jika diketahui A sama dengan negatif 120, B sama dengan positif 6, dan C sama dengan negatif 3. Nilai dalam kurung negatif A dibagi B dikurang dalam kurung A dibagi negatif C adalah titik-titik. Maksudnya di sini nilai yang ini itu berapa setelah kalian masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Contohnya, jawab salah lain contoh. Jawabannya atau cara penyelesaiannya kalian tulis dulu terlebih dahulu soalnya ya. Setelah itu kalian masukkan negatif A atau A itu sama dengan negatif 120. Terlalu dekat. Jadi buka kurung positif 120 dibagi B. B-nya berapa? B sama dengan 6. Oke. Diturunkan ya, dikurang. Buka kurung. A-nya tadi A sama dengan negatif 120. Negatif 120 dibagi negatif C. C sama dengan negatif 3 dibagi 3. Pasti kalian bingung kan? Kenapa di sini positif 120 sedangkan di sini negatif 120? Kenapa jadi positif? Nih, negatif dikali negatif adalah positif ya. Sedangkan ini dia kan di sini adalah positif A. Sedangkan A sama dengan negatif 120, makanya di sini negatif 120. Sedangkan di sini positif karena di sini negatif A. Dan ini juga pasti kenapa di sini positif 3, sedangkan di sini C-nya sama dengan negatif 3. Negatif C. Nah, ketemu negatif 3. Negatif dikali negatif positif. Lanjut, kalau sudah mengerti ya, sama dengan. Tinggal kalian bagi semua ya soalnya. Negatif 120 dibagi 6. Hasilnya adalah 20. Terus ini tinggal kalian turunkan. Negatif 120 dibagi 3. Itu otomatis negatif ya. Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. 120 dibagi 3 adalah 40. Oke, lanjut sama dengan selanjutnya. Supaya lebih mudah untuk menjawab penjumlahan yang seperti ini, seperti soal di nomor 6 tadi sama, kalian rubah dulu. Negatif dikali negatif, yaitu positif ditambah 40 ya, paham ya maksudnya ini? Negatif dikali negatif positif sama dengan 20 ditambah 40 adalah 60. Jadi jawabannya adalah 60. Oke, kita masuk ke nomor 8. Hasil dari 4 2/2 ditambah 3 2/5 adalah titik-titik. Jawab atau cara penyelesaiannya. Kalian tulis dulu soalnya. 4 2/2 ditambah 3 2/5 sama dengan 4 dan 3-nya kalian tulis terlebih dahulu. 4 ditambah 3. Ini maksudnya ini ya, yang di sampingnya. Terus ditambah pecahannya 2/2 ditambah 2/5 sama dengan
4 ditambah 3, 7. Tambah. Ini, kalau seperti ini, kalian harus samakan dulu penyebutnya. Ya. Nah, sini sama dengan 10. Ditambah 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Apabila ini penyebutnya dikalikan 5, yang di atas juga harus dikali 5. Jadi 2 dikali 5, 10. Ini juga dapat 10 dari mana? Ini 5 dikali 2. Ini harus disamakan penyebutnya. Seperti cara mencari kalau tidak salah KPK. 5 dikali 2 sama dengan 10. Apabila penyebutnya dikali dengan 2, pembilang juga harus dikali 2, yaitu 2 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 5. 2 dikali 2 maksudnya 4. Kan? 5 kan tadi dikali 2 sama dengan 10. Apabila pembilang dikali dengan 2, penyebut juga harus dikali dengan 2. Oke. Sama dengan 7. Kalian tulis ke bawah ditambah. Karena sudah sama penyebutnya, jadi tinggal kalian tambah 10 ditambah 4 per 10. Sama dengan 7 14 per 10. Jadi jawabannya adalah 7 14 per 10. Oke, kita masuk ke nomor 9. Hasil dari 2,45 dikurang 3, 2 per 4 adalah titik-titik. Cara penyelesaiannya atau jawabannya, itu kalian tulis terlebih dahulu soalnya. 2,45 dikurang 3, 2 per 4. Tulis dulu sama dengan 2,45. Terus ini kalian rubah dulu pecahan campuran ya ke pecahan biasa dengan cara 4 dikali 3 ditambah 2. Penyebut tetap sama ya. 4 dikali 3 12. 12 ditambah 2 14. Sama dengan 2,45 dikurang. Ini harus kalian rubah pecahan biasa. Tadi dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang pecahan biasa ke bilangan desimal. Dengan cara 14 dibagi 4. Yaitu 3,5. Nah, setelah itu baru kalian kurangkan. 2,45 dikurang 3,5. Yaitu negatif 1,05. Jadi jawabannya adalah negatif 1,05. Oke, soal terakhir, soal nomor 10. Bilangan yang terletak di antara 2/5 dan 12/25 adalah titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya atau jawabannya, kalian tulis dulu 2/5 sama dengan 2/5 itu dikali. Ini bukan bagi ya, dikali 5/5. Ada yang tahu kenapa dia harus dikali 5/5? Nah, alasan kenapa dia pakai 5/5, kita harus menyamakan dengan penyebut 12/25. Makanya 5 dikali 5 adalah 25 kan? Nah, 25. Apabila penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga harus dikali 5, makanya 5/5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dia tanya tadi apa? Bilangan yang terletak di antara, berarti di tengah-tengah sini ya. Sini ada bilangan antara 2/5, yaitu ini tadi cara merubahnya supaya sama penyebutnya ya kan. Sini ada 12/25. Berapa kira-kira antaranya?
Antara 10 dan 12 ada angka 11/25. Jadi jawabannya adalah 11/25. Simpel sekali ya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.